Halo. Halo. Hai. Kali ini kita mau ngapain di chat? Mau bacain curhatan dari teman-teman. Dia udah nge-DM gue dari 5 orang. Tapi ini anon semua, tenang aja. Jadi ya udah, kita lanjut bacain aja. Langsung aja ya. Yang pertama ada dari Abang DC. Abang DC. Isi ya. Hai, aku tuh sebenarnya banyak permasalahan. Salah satunya yang aku mau cerita itu soal impian. Impianku banyak, tapi aku mau merangkum aja jadi per paket. Itu pakai. Impianku itu ingin pergi ke luar negeri, tapi bingung mau ke negara mana dulu. Soalnya mau rencana ke 6 negara: Thailand, Jepang, Korea, Meksiko, Amerika. Jadi kalau dipikir-pikir, negara yang dekat dulu aku perginya di Thailand. Di Thailand mau ketemu Oshiku, wow, di BNK. Saya banget sama dia gitu. Itu bawahnya nggak dibacain lagi. Aku khawatir kalau dia sakit. Doain ya, biar aku menggapai impianku. Salam dari Wota yang domisilinya di Kalimantan. Wah, semangat ya kak, semoga impian kakak juga tercapai, amin. Oke, tapi bener sih, dia udah apa? Dia bilangnya kan pengen ke Thailand dulu kan. Ya, Ya udah, dia udah tahu berarti yang terdekat yang mana. Betul. Tapi emang mendingan yang terdekat dulu. lebih murah juga. Ya, lebih murah, mudah dijangkau. Terus dia juga pengen ketemu BNK ya. Betul. Which is itu lebih deket lah. Maksudnya lo jadi bisa lebih cepat ketemu idola lu ya kan. Gitu. Udah, terus semoga tercapai ya impiannya semuanya. Gak ke Thailand Iya. doang, gak ke BNK doang. Bisa nonton teater, dan semoga pas nonton teater ada osinya. Nah itu, kalau gak ada bete. Iya, kan gak mungkin dia di Thailand lama kan. Pasti kan Iya. kayak cuma sebentar, cuma buat nonton BNK. Di semangat, Semangat. kumpulkan uangnya. Kedua dari inisialnya KA. 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 Dia bilang, ada cerita, halo Kak Ale, abis lihat tweet kakak yang subuh kasih curhat, pengen cerita hari ini entah kenapa sering insecure sama diri sendiri, bingung kenapa susah banget kayaknya buat berbaur di lingkungan atau sama orang baru, bingung harus gimana, karena aku tipe orang yang kalau diajak ngomong, baru ngomong, pengen coba SKSD atau ajak ngomong duluan tapi takut, terus lagi sering overthinking juga, ya intinya gitu deh, cuma pengen cerita gini aja karena bingung juga mau cerita ke siapa. Terima kasih kali udah mau baca cerita, makasih juga mau cerita ke aku. Jadi kalau saran gue, walaupun gue terlihat ekstrovert, sebenarnya gue juga bukan malu gitu kalau ngajak ngobrol duluan, karena kayak gue tuh overthinkingnya terlalu jauh, kayak belum ngomong nih tapi gue udah mikir antar pasti dibalas juta, udah lah mending gak usah. Jadi gue sama sekali gak bakal mau ngomong, kayak karena gue udah tahu sifatnya dia atau dari biasa gue merhatiin gitu. Jadi gue gak mau ngajak ngobrol duluan, biarin aja dia duluan, tapi itu juga kalau dia mau ngajak ngobrol gue. Kalau lu gimana? Kalau kan dia susah berbaur gitu ya. Coba usaha aja dulu gitu kan. Jangan ikutin gue, jangan kayak gue tadi gitu. Iya, usaha Coba dulu, coba pelan-pelan, tapi jangan terlalu dipaksain. Overact aja lah. Iya, sama jadilah diri sendiri. Semoga kalau misalkan jadi diri sendiri kan mungkin dia bakal kayak terbuka gitu, open lah. Jadi kayak ayo deh main sama gue gitu. Tapi emang pasti awkward tuh ada, apalagi kalau orang baru sih. Iya. Tapi gue kalau dulu gue belajar waktu gue kecil, lu pernah gak sih main mandi bola atau nggak main di tempat cuman kayak di tempat main gitu yang rame banyak anak lain. Itu gue waktu kecil itu gue lebih gampang ngajak kenalan karena masih kecil, gue punya pikiran cuman aneh-aneh. kalau mau belajar dari situ kayak ya coba aja lu kayak cuman ajak ngobrol aja dulu, cuman gak overact aja kan. Kalau kita pasti kita overact kan, kayak namanya siapa gitu, to the point gitu sebenarnya nama. Kalau ini kayak senyum aja dulu, kalau sekarang kan gitu udah bisa diajak ngobrol kan, tergantung sih orangnya. Makanya tergantung orangnya sebenarnya, bukan tergantung kita aja. Iya betul. Jadi jangan overthinking juga tuh ya, kata dia overthinking kan. Iya, ya itu harus lebih terbuka. Ya gitu. Tapi mungkin dia introvert gitu, bisa jadi. Orang bisa berubah, Cak. Tapi kan belum tentu isiku juga bisa dari extrovert bisa jadi introvert. Dan tapi intinya coba buat Semangat kayak kamu. lebih santai gitu. Tapi jangan overact, ingat.
Nah, lanjut. Yang ketiga, dari A. Jadi kan aku sekarang kelas 11. Nah, aku mau ikut 4 ekskul. Wow. Terus aku ikut MPK juga. Apa itu MPK? MPK itu dia bilang di sini majelis perwakilan kelas. Jadi kayak lu setara sama pembina OSIS gitu kan. Soalnya kata dia tuh di atas OSIS gitu. Kayak yang jagain apa pergerakan OSIS mungkin. We don't know. Aku juga ikut kayak organisasi alumni buat ekskul pas aku SMP. Lah, aku jadi ketua bagian ceweknya. Oh, ada ikhwan ada. Ya pasti ada lah. Oh, berarti dia enggak jadi deh. Enggak lah. Terus sekarang aku kayak lagi malas gitu buat ngurusin itu semua. Soalnya di organisasi alumni itu aku gerogetan sama ketua yang cowok ya. Which is kakak kelasnya. Susah buat komunikasi, jadi aku ke bawah stres sama yang lain. Dan udah gak ada semangat lagi buat ngejalanin ekskul yang lain. Padahal sekarang MPK lagi mau ngadain acara, tapi aku kayak ngilang-ngilang gitu. Terus di ekskul yang lain juga keangkatan aku disuruh buat ngurusin oprek buat kelas 10. Jadi aku sekarang kayak ngilang gitu aja di ekskul aku kan. Sebenarnya aku gak enak sama ngerasa aku egois dan gak mau bantu yang lain. Tapi di sisi lain aku memang udah gak semangat lagi, capek aja gitu. Pengen gak mau ikut urusan itu semua, ditambah tugas juga lagi numpuk. Kalau saran dari gua, mendingan pentingin tugas dulu sih. Tapi ya kalau misalkan kayak itu kan kamu ikut kayak banyak organisasi terus ekskul, coba aja misalkan emang itu sangat amat penting, misalkan harus apa ya dikerjain sekarang lah, misalkan ada iya misalkan ini udah kerjain tugas nih, lu udah ngerjain tugas beberapa dah, terus habis itu ada sesuatu dari atasan lu atau teman-teman lu di dalam organisasi itu lu disuruh tolong ini penting buat sekarang gitu. Nah coba lu kayak bantuin lah karena itu penting kan gitu, jadi bisa menyeimbangkan. Tapi kalau misalkan kayak nggak penting-penting banget tuh, kayak misalkan ya udahlah ini bisa ntar dulu, lu masih bisa bilang ntar dulu ya gue lagi ada tugas gitu. Toh mereka juga pasti punya tugas kan sama-sama sekolah. Ya, kalaupun emang udah nggak sekolah pasti kan kuliah lah minimal gitu, atau kerja, emang kerja nggak ada tugasnya gitu. Nah kayak gitu, jadi kan maksudnya mereka juga pasti harusnya ngerti dong kalau punya kegiatan lain selain ekskul organisasi, terus buat acara-acara kayak gitu, lo masih sekolah gitu. Jadi ya pentingin tugas dulu, baru kalau misalkan ada perintah yang kayak ini harus dikumpulin sekarang nih gitu, nah lo kerjain gitu. Tapi pastiin tugas lu duluan, karena itu ya buat nilai lu sendiri, emang nilainya buat orang lain enggak kan gitu. Betul. Jadi gak ada sama Itu prioritas dulu. Terus ya. kan bingung nih pilih kan tetap prioritas dulu. Tapi kalau masih bobat buat itu, coba tidur. Iya ya itu sih, Kayak tidur menjernihkan pikiran. Pas bangun pasti udah fresh kan. Jadi sama itu yang paling penting sih ngomong. Betul. Kan kalian organisasi itu kan lu nggak sendirian, lu bareng-bareng, misalnya lebih dari 10 orang. Nah diomongin pasti kan ada grup lah gitu. Gue istirahat dulu ya, tugas gue lagi banyak gitu. Oh ya udah, ntar abis ini gue, tapi lu harus pastiin abis ini lu pastiin mereka, lu abis ini ngerjain tugas yang mereka kasih ke lu gitu. Jadi lu tetap ada di terorganisir gitu. Berkontribusi. Nah, gue sih belum pernah sesibuk ini, soalnya ekskulnya banyak banget ya. Tahu. Gue sih pernah ikut nggak 4 ekskul sih, 2 ekskul, tapi itu aja udah lumayan capek. Terus ikut OSIS juga waktu itu pernah, itu udah lumayan capek. Belum lagi tugas gue waktu itu ngapain ya, busana. Jadi itu emang terkenal jurusan yang gue pernah sempat OSIS. Nah itu aja gue baru calon OSIS aja tuh udah kayak padat banget. Justru malah lagi calon OSIS lagi padat-padatnya, karena diajarin apa sih mental OSIS gitu kan. Aku tidak ikut OSIS. Nah itu terus akhirnya gue itu di posisi busana yang emang jurusannya tuh tugasnya tuh pasti paling banyak dah gitu, paling banyak, paling numpuk. Nah jadinya mau nggak mau kayak ya gue harus milih dulu yang mana yang penting, prioritas yang lebih dulu. Lu mau nilai lu jelek kalau mau egois sih prioritas yang dibuat diri sendiri ya. Ya tapi yang paling penting adalah ngomong. Betul. Karena itu organisasi Semangat, itu adalah harus komunikasi yang penting gitu. Oke, semangat. Selamat 4 ekskulnya. Hebat kamu. Ini dari
Inisialnya D. Ya itulah Jadi- pokoknya. Jadi gini Kak, kan kita lagi dari bulan Maret tuh lockdown tuh di rumah terus ya kan. Nah motivasi buat produktif kayak buat mengerjakan sesuatu kegiatan tuh jadi turun banget, kayak lu pengen tidur rebahan doang pasti kan. Terus sekarang udah ada kegiatan dikit-dikit nih, pasti udah mulai sekolah nih online, jadinya nggak semangat sama sekali. Oke, sebenarnya keluhan dia rata-rata sedang dialami semua. Iya bener sih, kalau lu udah lama gak ngapa-ngapain kayak gini deh, Udah terlalu apa nyaman. yang biasa libur 2 minggu tuh, biasa Oh, libur semester gitu iya. kan, lu udah 2 minggu gak ngapa-ngapain, cuma main makan tidur, terus tiba-tiba sekolah lagi, Ya, males sih. sekolahnya masuk lagi. Iya, Harus lebih jalan. lebih males lagi, bangun pagi lagi, biasanya bangun siang. Tapi lama-lama ntar terbiasa. Terus lama-lama lagi. juga terbiasa, tapi emang awal-awal berat. Tapi ini ntar pasti mereka akan lebih kaget lagi Ki. Mereka online nih, bangun cuma Iya. foto. Misalkan kalau adik gue sih foto absen pakai seragam, terus kirim ganti baju lagi dia, terus baru ngerjain tugas dari gurunya kan. Iya. Nah terus ntar tiba-tiba nih misalkan gak tau lah, mungkin cepat atau lambat pasti kan akan masuk ke sekolah beneran kan gitu, terus harus berangkat pagi, Bangun pagi lagi, naik kendaraan ke sekolah, mandi, pakai seragam, Dingin sarapan kan? dulu, iya dingin, jalan. duit habis tapi seenggaknya dapat uang jajan. Iya, Seenggaknya dapat uang Betul. jajan. Kalian yang penting itu kan uang jajan sebenarnya. Ya sebenarnya di semangatin aja, kayak mulai kan misalkan kayak udah sekolah online pasti, atau enggak udah kuliah online nih, udah mulai masuk kuliah lagi, diinin aja sih. kuliah pasti berdiri ya, pasti ada jadwal siang. Ya kan kalau lagi online gini nggak tahu. Oh iya. Misalkan lagi kayak gini, mendingan di kayak pasti kan punya notes lah di HP atau apa, lu inin aja kayak di checklist gitu, hari ini harus Ngapain aja. ya. Betul. Atau enggak, Kalau lagi gak ada kegiatan, ya cobalah kalau lakukan gua hobi gitu. ya kalau gue biasanya gue emang gak punya hobi yang kayak literally kayak Di bikin luar. produktif gitu sih. Gue suka nonton aja, cuman cari film yang bagus karena bisa membuat kita kayak termotivasi gitu. Motivasi untuk Kayak kalau gue kadang lihat apa ya, misalnya buka Twitter deh, nah, ada yang bagus nih, apa sih, kayak fotonya bagus atau ya desainnya bagus, itu bisa Terus, dipelajarin gitu. ya kayak gitu. Tuh. Misalkan dia kayak suka desain kan, jadi buat cari referensi Nah, gitu, iya, referensi. disimpan. Terus kayak sebenarnya kalau misalkan kayak gue suka nonton TikTok nih, TikTok tuh nggak yang joget-joget doang kan gitu, dia bisa dapat referensi, kayak gue referensinya dia juga ada jualan kayak gitu-gitu, terus cara ngatur uang banyak banget tuh. Terus biasanya kalau nonton film gue cari yang kayak ada motivasinya, misalnya mereka kayak misalkan waktu itu gue pernah nonton film mereka tuh bikin sesuatu bisnis gitu tapi anak SMP, jadinya kan lu kayak motivasi, mereka aja bisa produktif masih kecil lagi, jadi Iya. kayak ada apa ya, pencerahan gitu. Intinya carilah aktivitas yang bisa mengembangkan bakat lu. Ya lu suka apa misalkan gitu, lu suka gambar, bikin aja kayak sekarang kan. Asal-asal aja dulu. Iya misalkan, atau enggak kayak sekarang ada apa tuh namanya yang itu, lettering itu bisa buat sambil Tipografi. ya semacam itu. Nah itu lettering dia bisa buat, misalkan tadi kan gue suruh dia bikin notes, bikin aja notes, bikin yang bagus Iya. pakai lettering, jadinya kayak apa, dua pola terlampaui gitu, lo bikin notes tapi bakatnya juga tersalurkan. Gitu. Semangat kamu. Semangat, Semoga produktif lagi. kita semua sedang mengalami ini, termasuk gua. Bubu. Ya rebahan, tapi sebenarnya tuh main HP gak bukan berarti negatif. Banyak yang bisa dikerjakan. Oke. Yang terakhir, Dari kakak R. gimana sih cara lagi insecure, apalagi di usia segini? Terkadang masih halus, berapa masalahnya? Dia ini setahu gue tahun 95. Ya udah. Iya 95, berarti sekitar 24 ya. Ya. 24 gitu. Usia segini terkadang insecure karena merasa sendiri, gak punya teman, kalaupun mau cerita bingung mau cerita ke siapa. Susah banget buat semangatin diri sendiri. Terkadang merasa hidup gini-gini aja, tapi di sisi lain merasa kalau misalkan berhenti berjuang maka akan sangat menyedihkan juga. Terima kasih ya udah sudah nyediain tempat cerita. Kasih sama-sama. Kasih udah mau cerita di gua. Jadi gini Kak, kalau gua biasanya emang kalau udah umur 20-an, gue juga sekarang sih temen cuma 2 doang yang paling deket. Itu juga temen SMK, bukan. Aku tak punya teman. Pasti ada lah. Gak ada. Temen satu fandom bisa kayak gitu-gitu. Minimal ada lah. Gak ada.
nggak mungkin walaupun tidak sedekat-dekatnya pasti itu dianggap teman. Kalau yang sangat dekat itu sahabat, bisa gitu kalau menurut gua. Nah kalau teman sih banyak, karena kan gua masuk sebuah fandom, pasti itu banyak kenalan lah. Cuman kalau temen yang deket berarti itu cuma 2, karena emang kalau di umur udah 20-an tuh ngapain sih teman banyak-banyak. Iya, ngapain teman banyak-banyak gitu. Kayak ya belum tentu mereka bantuin lu juga. Gue temen gue bisa pasti bantuin gue kok gitu. Gue juga masih bisa bantuin mereka gitu. Terus apa ya, kalau ngerasa insecure kayak gue juga masih insecure sih, dia juga pasti masih rasa insecure. Kok aku gak insecure, aku percaya diri kok. Enggak, dia insecure. Kalau insecure itu bukannya mewajarkan sih sebenarnya. Semua orang punya insecurity-nya masing-masing. Kalau kata gue pernah denger, kenapa ada kata-kata itu, karena semua orang ngerasain. Ya, karena merasa kayak misalkan gue nih, dia ngeditnya bagus, gue ngeditnya nggak bagus, tapi gue mau belajar. Nah gue pasti kan kayak insecure, dia editannya bagus, gue malu aja deh misalkan misalnya gue suka foto juga, dia bisa foto, dia lebih bagus fotonya daripada gue foto cuman kayak ya udah lebih aja gitu. Terus gue pasti kan ngerasa insecure, kayak dalam segala aspek bisa di-insecurein gitu kan. Nah tapi gue mikir lagi akhir-akhir ini sih, kayak baru datang gitu ilham, kayak baru mikir datang pencerahan apa, kalau sebenarnya orang-orang tuh ke apa ya, ke keberuntungannya nggak sih, apa sih namanya, kayak kelebihannya tuh beda-beda. Iya. Nah kalau emang kita nggak bisa punya jalan masing-masing. Iya, kayak gue waktu itu sering banget lihat orang-orang bisa gambar gitu, gue pengen banget bisa gambar, tapi gambar gue jelek. Tapi udah gue coba dengan cara lain, gue masih bisa ngedit, cobalah gue ngedit di komputer kayak gitu. Terus ya udah pasti kayak misalkan kita emang nggak bisa gambar, nggak bisa ngedit, pasti lo bisa yang lain lah, entar lo pinter akademik kah gitu, non akademik yang nggak kelihatan lah, nggak usah diliatin orang, yang penting ada prestasinya. Tapi gue nggak ada prestasi, cuman ya dikembangin. Jadi sebenarnya insecure itu bukan karena apa ya, bukan karena kita kurang, emang kita kelebihannya beda-beda aja. Kamu unik gitu, intinya kamu unik. Betul. Kamu adalah kamu. Ya, nggak semua orang kayak kamu, itu cuma ada kamu aja, nggak ada orang lain. Belum tentu ada 2 orang kayak kamu gitu. Belum tentu ya, tapi bisa aja ada. Tapi kan pasti kamu punya kelebihan dibanding orang yang sama kamu itu. Buktinya kalau satu jurusan gak semuanya pinter kan? Betul. Gak semuanya bisa pinter. Misalkan bisa pinter, gak semua bisa hitung-hitungan. Misalkan satu sekolah gak mungkin bisa bisa sejarah semua. Betul. Guru aja cuma bisa satu mata pelajaran. Betul. Gak bisa semua mata pelajaran. That's why kuliah pasti ya beli satu jurusan doang. Nah, kenapa kita waktu sekolah cuma kita ngambil semuanya ya? Karena biar bisa dia tahu dia pilih yang lebih enak yang mana. Aku gak ada nyambung-nyambungnya di sekolah sama di kuliah. Lu gembel, gak pilih kan salah. Tapi emang gak ada. Iya, lu gak pilih salah. Kan emang gak ada aja. Gitu. Tuh. Pokoknya intinya kamu tuh beda, kamu unik. Ntar gue kasih ada penggalan quotes. Ya itulah oke. Quotes dari idolaku. Ya. Ada, dia pernah ngomong, Tuhan itu nyiptain kamu bukan berarti gak ada alasannya. Pasti ada alasannya. Apa alasannya? Ya pasti ada alasannya. Pasti kita kan, emang lu mau nanya Tuhan lu gitu. Pasti dia ada alasannya nyiptain kamu gitu. Bukan tentu sama tujuannya sama orang lain. Pasti percayalah diri sendiri gitu. Tapi kalau masih merasa kurang, ya lebihkan itu. Ya, kekurangan bukanlah suatu halangan. Cari terus. Oke, tadi kita udah bacain 5 curhatan-curhatan dari teman-teman, ya kan teman-teman. Ya, semoga saran-sarannya sarannya bermanfaat gitu. Walaupun tidak semaksimal mungkin memberi saran. Karena kita gak tahu aslinya gimana. Cuman kita kayak membandingkan aja apple to apple aja sama yang pernah kita alami gitu. Betul. Siapa tahu ada pengalaman yang sama. Atau mungkin mirip-mirip ya kan. Jadinya masih bisa kayak apa namanya? Ya masih bisa membantu lah. Oke. Makasih udah mau curhat. Semoga ada sesi curhat lagi. Dan banyak yang curhat, gak 5 doang. Jangan lupa DM. Ya, DM. Kalau mau DM-nya kemana ya? Masa gue taruh Twitter gue? Sini.
Ya udahlah, sekali-sekali Gak Twitter diselit. gue sekali. Enggak lah, di Codo Iso aja. Oh iya, di situ aja. Nih di sini DM. Di follow juga dong. Oke. Hai, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gue lihat banyak yang belum subscribe ya, yang nonton di sini. Yang nonton banyak. Tahu, tidak ada yang Gak subscribe. ada. Subscribe loh. Awas. Jangan lupa komen juga. Kritik sarannya, Terus mau apa lagi? yang tidak mau bagus juga gak apa-apa karena Iya. Apa namanya, komen yang mau kita apain lagi, apain lah nanti apa sih? konten selanjutnya. Ya, mau konten apa lagi kan? Udah lama nih nggak konten JKT, komen dong. Iya, udah lama ya. Komen. Apakah kita akan lanjutkan Belati? Iya, dan kapal-kapalan. Ah.